guys, welcome back to my channel di English Corner Belajar Bahasa Inggris Mudah. Ketemu lagi dengan saya Retno. Kali ini kita akan belajar tenses present progressive tense atau present continuous tense. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai present tense, maka kali ini saya akan ajarkan topik yang baru lagi, yaitu present progressive tense. Yuk kita ikutin. Present progressive tense atau present continuous tense adalah satu tenses yang kita gunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya sedang makan, sedang minum, sedang belajar, sedang berbicara, sedang mendengar, dan sebagainya. Ada beberapa fungsi ya dari present progressive atau present continuous tense ini. Yang paling umum adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu fungsi untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu apa fungsi yang lain? Fungsi yang lain adalah untuk sesuatu yang bersifat fix atau fixed future plan. Jadi kalau misalnya Anda punya rencana dan sudah fix, sudah pasti, maka menggunakan tenses ini. Lalu apa sih bedanya present progressive dengan present continuous? Kenapa ada dua term yang berbeda? Don't worry, karena ini hanya British English dan American English saja. Jadi kalau kita belajar British English, kiblatnya adalah British English, maka orang menyebutnya sebagai present progressive. Kalau American English, orang menyebutnya sebagai present continuous. Tapi dua-duanya mempunyai fungsi yang sama. So, ada yang khusus ya di present progressive atau present continuous ini, yaitu keterangan waktunya. Keterangan waktu atau adverb of time di sini ada now, artinya sekarang. Ada at the moment, artinya sementara ini atau sementara waktu. Ada for the time being. Itu yang biasa muncul di kalimat-kalimat yang menggunakan tenses present progressive atau present continuous. Lalu bagaimana membentuknya? Nah, untuk membentuk kalimat positifnya, cukup Anda tambahkan subjek. Salah satu ya, I, you, we, they, he, she, it. Lalu pakai to be, am, is, are. Ya, jadi am kalau dengan I, is kalau Anda punya subjek he, she, it. Lalu are kalau Anda punya subjek you, we, they. Lalu kata kerjanya bentuk ing. Apa sih kata kerja bentuk ing? Kata kerja bentuk ing ya kata kerja dasar ditambah ing. Ing form ya, atau orang mengenalnya dengan nama gerund. So misalnya eat menjadi eating, kemudian take menjadi taking, write menjadi writing, dan sebagainya. Tinggal menambahkan huruf I, N, G di belakang kata kerja dasar. Jadi sekali lagi, kalimat positif dibentuk dari satu subjek, kemudian ada MSA, kemudian ada verb ing. Kalau misalnya Anda bertanya, tadi saya bilang satu subjek ya, boleh nggak subjeknya dua? Misalnya I and you, boleh. Tapi Anda harus ingat bahwa akan ada perubahan di to be gitu ya. Kalau tunggal tentu saja pakai am atau is. Kalau jamak tentu saja menggunakan are. Jamak itu lebih dari satu. Jadi misalnya saya beri contoh, I'm speaking to you right now. I'm speaking to you right now. Saya sedang berbicara pada kamu atau pada Anda saat ini. Jadi ada kata-kata sedang. Ya, I'm speaking to you right now. I'm writing a letter to my aunt. I'm writing a letter to my aunt. Saya sedang menulis surat untuk tanteku. Nah, itu cara membuat kalimat positif. Sekarang bagaimana cara membuat kalimat negatif? Kalimat negatif dibentuk dari to be ditambah not ya. Kemudian semuanya sama, exactly the same, hanya ada not setelah to be. Misalnya kalau dalam kalimat
I'm writing a letter to my aunt, kalimat negatifnya menjadi I'm not writing a letter to my aunt. I'm not writing a letter to my aunt. Kalau subjek saya ganti she, misalnya, maka menjadi she isn't. Isn't dari is not ya, disingkat. She isn't writing a letter to my aunt. Oke? Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana membuat kalimat positif dan negatif, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat kalimat tanya. So, ada dua jenis kalimat tanya, yaitu yes or no question dengan WH question sentence. Nah, untuk yes or no question, as usual, am is nya dulu di depan, kemudian subject, kemudian verb ing. Misalnya, are you watching TV now? Are you watching TV now? Apakah Anda sedang melihat TV sekarang? Jawabannya kalau iya, yes I am. Kalau tidak, no I'm not. Atau misalnya, is she eating rice? Is she eating rice? Yes, she is, or no, she isn't. Kemudian untuk WH question sentence, maka WH-nya dulu, lalu to be, subject, verb ing. Misalnya, what are you eating? What are you eating? Apa yang sedang Anda makan? Atau, what is he reading? Apa yang sedang dia baca? Itu kalau menanyakan benda, maka menggunakan what, ya, remember. Susunannya seperti itu. Sekarang Anda bisa bikin your own version. Anda bikin beberapa contoh kalimat positif, kalimat negatif, yes or no question, kemudian WH question ya, dengan urut-urutan yang sudah saya beri contoh tadi. So, next-nya adalah fungsi present progressive sebagai fixed future plan. Nah, future ini kan sesuatu yang berkenaan dengan masa depan ya, yang akan terjadi, berarti belum terjadi saat ini. Tetapi dalam hal sesuatu yang sudah fix, kita boleh menggunakan tenses ini, present progressive, untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah pasti. Dengan menambahkan keterangan waktu present future. Jangan lupa keterangan waktunya punya future, jangan pakai now, jangan pakai at the moment, jangan pakai for the time being. Jadi keterangan waktu future itu apa? Misalnya ada tomorrow, ada tonight, ada next bla bla bla, misalnya next week, next Wednesday, next Sunday, next month, dan sebagainya, atau later. Ya, itu adalah keterangan waktu yang menunjukkan future atau sesuatu yang belum terjadi. Nah, cara membuatnya sama persis menggunakan rumus present progressive, subject, am, is, are, verb, ing, tetapi ditambah keterangan waktu future tadi yang menunjukkan rencana yang pasti kita kerjakan. Misalnya, kalau Anda pernah dengar seseorang bilang, are you coming to my house tonight? Yeah, I'm coming. I'm coming ini berarti Anda pasti datang. Apapun halangannya, Anda tetap akan datang, ya. Contoh yang lain, misalnya I'm giving you a birthday cake. I'm giving you a birthday cake on your next birthday misalnya. Itu berarti janji yang udah pasti Anda akan lakukan, Anda tepati. I'm giving you. Beda dengan kalau I will ya, I will give you. Itu berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas di episode berikutnya saat kita membahas tenses future tense lebih detail lagi. Saat ini hanya preface-nya saja bahwa present progressive tense itu bisa digunakan untuk menggambarkan situasi yang future, sesuatu yang sudah fix. Okay? So, again, thank you for listening, thank you for watching and for learning with me. I hope this is useful for you and I hope you learned something. Have a nice day. Bye.